Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men, ya. Nanti akan ada pertandingan antara Inter melawan Atlanta dan itu akan terjadi di waktu Indonesia Barat 1:45 ya. Itu antara Atlanta akan dijamu oleh Inter Milan. Dan seperti apa pertandingannya kita nanti akan live reaction ya. Jangan lupa live reaction karena ini adalah pertandingan ketiga Inter musim ini. Semoga Inter bisa meraup yang namanya 3 poin karena ya kita tahu Juventus lagi ada di atas dan belum terkalahkan 2 pertandingan. Semoga Inter bisa. Nah, sekarang ternyata siapa Pratesi ini menjadi favorit untuk menjadi cadangan ya. Kemungkinan Mkhitaryan akan dicadangkan ya, diberi istirahat. Tapi kita juga belum tahu nih. Kadang-kadang kan Inzaghi ya, menurut berita kan dia akan dicoba dicadangkan. Jadi Mkhitaryan, Barella dan Hakan yang akan masuk untuk lini tengah. Karena ya kita tahu bagaimanapun lini tengah Inter adalah yang terkuat di Italia ya. Walaupun Juventus memperkuat diri, tapi Inter tidak perlu khawatir. Karena ya gelandang kita menumpuk ya, ada Zelinski, ada si Flani ya. Nah, jadi ya udah aman-aman aja gitu loh. Jadi kita tunggu aja, semoga aja. Kalau gue sih berharap si Pratesi ini menjadi starter. Kenapa? Karena ya kita butuh ya, jangan sampai ya kemarin ada lagi isu yang dia ditawarkan ke Roma oleh si Rino ya, agennya dia. Jadi ya kita berharap semoga aja Pratesi bisa menjadi starter karena 2 pertandingan Genoa dan Lecce dia selalu berkontribusi. Kita tunggu semoga aja benar-benar si Pratesi ini bisa main dari awal. Nah guys, ini juga tidak ada tawaran untuk pemain buangan Inter ya. Siapa dia? Ia adalah Korea ya. Sampai hari ini tidak ada tawaran resmi ya, baik dari Arab, baik dari Argentina, dan ternyata nggak ada resminya, cuman isa-isu ya. Jadi kalau memang akhirnya sampai di batas akhir ini kan cuma tinggal beberapa hari lagi tutup bursa transfer di Italia ya. Jadi kalau udah ditutup dan akhirnya dia dipertahankan, dia tetap akan dipakai oleh Inzaghi, tetapi dikeluarkan dari skuad Liga Champion. Dia akan membantu di Coppa Italia, di Liga Italia, paling itu ya. Jadi ya itulah konsekuensinya karena ya mudah-mudahan aja dia bisa ya, kemarin katanya mau diputus kontrak. Karena gini juga guys, kalau sekarang misalnya Korea nggak keluar-keluar juga ya, dan akhirnya walaupun terjual nih sekarang, Inzaghi udah nggak nyari striker lagi karena udah nggak keburu, paling ya nanti di Januari ya. Inilah nasibnya Korea dan juga membuat Inter tergantung-gantung ya. Tapi kita tunggu aja guys. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Bagaimana akhirnya Palacios segera akan deal ya. Ternyata memang karena yang punya 2 klub ya, punya 2 klub di Argentina, jadi yang agak rumit. Tapi kemarin perwakilan Palacios sudah di markas Inter dan ini kan ada perbedaan waktu nih antara Eropa dengan Argentina ya. Jadi kemungkinan hari ini ya guys akan sign kontrak 5 tahun untuk si Palacios. Jadi udah nggak usah khawatir ya. Kemarin dananya apa sih bagusnya? Ini orang bagus guys ya. Ini Inter beli bukan murah ya. 6,5 plus 4,5 ini 11 juta men. Ini nggak murah men. Ini gila men. Ini artinya ya lebih mahal daripada Bisek. Ini pemain bagus gitu loh. Makanya jadi rebutan ya. Bahkan ya klub-klub Jerman menawarnya belasan juta gitu. Dan tapi dia maunya ke Inter. Ini tingginya 196 ya. Jadi ini bisa menjadi wakil Bastoni dan bahkan kalau dia bisanya hari ini sign kontrak ya kemungkinan nanti hari Jumat dibawa sama Inzaghi. Tapi ya bukan dimainkan, mungkin dia di tribun. Tapi ini memang pemain oke ya. Jadi Palacios akhirnya deal dan juga birokrasi dari Argentina udah dapat ini. Kita tunggu resminya aja hari ini ya guys. Kita tunggu Palacios bagaimana resmi dan tanda tangan dan foto ya. Foto dia ya di markas Inter. Kita tunggu aja guys bagaimana. Nah ini jurnalis Italia berpendapat Inter Milan dan Juventus jauh dari kejalan dari Serie A. Ini ada benarnya juga yang dibilang oleh Kondo ya kalau Juventus memperkuat diri, tetapi ya menurut gue sih awal musim belum bisa menjadi patokan untuk Juventus yang banyak sekali pemain-pemain barunya, bahkan Koopmeiners kemarin juga sudah resmi di Juventus. Gila men nih banyak sekali belanjanya. Tapi kalau gua ya jujur ya nggak tahu kalian ya bagaimana melihatnya, kok dia jual belanja terus kalau Inter cuma rumor-rumor doang ya iyalah disesuaikan gitu. Tapi intinya gini guys ya, dengan istilahnya Kondo menjagokan Inter dengan si Juventus memperkuat diri, tapi Inter
juga menambah ya. Ada Taremi, terus juga sekarang bakal deal dan bakal sign kontrak si Palacios. Jadi ya menurut gua aman-aman aja. Jadi ya kita tunggu aja, semoga aja benar-benar Inter bisa menjadi istilahnya terus di atas Juventus nanti ya. Nah, apalagi kalau lawan Atalanta Inter 3 poin nih oke banget ya. Jadi kita terus pepet Juventus ya. Kita akan lihat nanti seperti apa. Jadi menurut gua sih benar ya, yang akan belum bisa juga sih dilihat apakah Inter dengan Juventus doang ya, bisa juga Napoli yang kalah kemarin juga mengamuk 3-0 ya, belum ada ya ini menurut Kondo. Tapi ya ada benar tapi nggak benar semua ya guys ya, kita tunggu aja. Nah, Inter karena memang proyeknya adalah mencari pemain-pemain muda, jadi Inter sekarang lagi mau merekrut yang namanya pemain muda dari Kroasia ya. Kemarin Inter sudah mendapatkan pemain Swedia ya, pemain Swedia udah didapatkan Inter. Nah, sekarang Inter akan mencoba mendapatkan Dino Putsen dari ya. Inter menyelesaikan perekrutan remaja Dino Putsen kemarin ya dari Swedia. Nah, sekarang Inter lagi mencoba mendatangkan Dominic Cartello ya. Ini berarti juniornya Brozovic ya, pemain-pemain Kroasia ya. Ini juga, jadi Inter memang fokusnya ke sana. Jadi ya kita lihat lah, kalau memang pemain-pemain ini setahun bisa bagus di Primavera, dibawa ke tim senior, kenapa enggak? Ya coba lihat pemain-pemain Barcelona, belasan tahun ya, banyak sekali ya, dan mereka bisa berkembang. Jadi kita lihat aja nanti sebagaimana, apakah Dominic ini juga akan masuk ke Primavera Inter, kita lihat aja guys. Ya, kita tunggu aja seperti apa. Yang jelas adalah ini benar-benar oke banget. Nah ini dia. Inter Milan tak gentar hadapi serangan bertubi-tubi Juventus di perebutan gelar Serie A. Itu ya Kondo juga bilang tadi ya. Tapi menurut gua ya, dengan adanya kemenangan Juventus kemarin, terus Inter juga belum terkalahkan gitu dalam 2 pertandingan ya, memang ya Inter juga nggak takut. Mau itu yang gue bilang, kita nggak usah silau dengan tetangga guys ya, men jangan silau, dia mau belanja mau beli siapa itu nggak peduli lah bro ya, kita nih udah kuat ya, hanya butuh penguatan nih back ya, penyerang yang kita nggak tambah lagi kecuali cuman Taremi. Tapi ya sudahlah, kita syukuri dan kita berharap semoga aja benar-benar Inzaghi benar-benar bisa meramu timnya. Jadi nggak usah khawatir ya kalau menurut gua ya. Tapi nggak tahu kalau sahabat Bob mau komen, silakan aja, silakan komen. Bagaimana melihat, kalau menurut gua sih potensi Inter untuk mempertahankan Serie A bisa, dan tapi memang tidak gampang ya. Juventus, Napoli, AC Milan semuanya pasti akan bersaing ya. Kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, hari ini akan ada undian Liga Champions. Seluruh peserta ada 36 peserta ya, dan akan diundi hari ini. Dan yang jelas ini juga isinya banyak ya. Ini udah format baru ya. Nah, kita lihat aja nanti apakah Inter bisa lolos ke babak berikutnya ya. Ini udah formatnya itu udah, menurut gua ini udah membuat capek pemain nanti ya. Tapi kita tunggu aja, nggak apa-apa. Yang penting ya bagaimanapun hasilnya tetap Inter ya ketemu dengan siapa, satu grup dengan siapa, karena dia satu tandang satu kandang gitu loh ya, 8 tim dalam satu grup ya. Kita lihat aja nanti bagaimana hasilnya, kita tunggu aja guys ya. Kita tunggu aja. Nah, ini dia guys ya, si Dumfries ya. Dumfries akhirnya segera akan perpanjang dan kesepakatan sudah tercapai. Nah, keputusannya ada klasual kalau dia diambil oleh tim dari luar Italia 15-20 juta. Misalnya nah, suatu saat musim depan dia akan dibeli oleh misalnya oleh MU atau siapa. Nah, Inter punya hak untuk ada pelepasan klausulnya itu kira sekitar 15-20 juta ya. Jadi ya udah, gajinya 4 juta, dia udah sepakat dengan kontrak 3-4 tahun ya. Tapi menurut gua kalau dia perpanjang kontrak, dia mungkin nggak akan pergi lagi ya. Jadi kita tunggu aja nanti peresmian kontraknya Dumfries. Nih dia juga kemarin juga bermain sebagai cadangan. Kemungkinan juga nanti lawan Atalanta mungkin dia bisa menjadi starter ya. Kita lihat, semoga Dumfries segera. Nah, ini si Ambrose ini ya, mantan legendanya AC Milan, memuji Barella. Barella adalah kekuatan, kepribadian, dan karisma. Kita melihat 2 pertandingan awal, karisma dan bagaimana efektivitas, bagaimana mobilitasnya si Barella itu benar-benar ditunjukin ya. Jadi benar-benar kita beruntung mendapatkan Barella ya. Jadi nggak salah dia dipuji, dia adalah salah satu gelandang Italia yang terbaik saat ini. Dan menurut gua sepakat yang dibilang Ambrose ini. Semoga aja nanti dia terus berkembang dan membuat Inter benar-benar bisa mendapatkan Serie A dipertahankan, dapat Liga Champions, Piala Dunia Antar Klub, dan semuanya lah diborong ya musim ini. Semoga Barella, apalagi kolaborasi dia, Mkhitaryan, terus juga ada Hakan, bahkan juga ada Zielinski, nanti juga ada si Pratesi ya. Kita tunggu aja seperti apa. Ini dia ya. Jadi kita nggak mungkin salah ya, ini dia.
Lini tengah Inter tetap terkuat di Serie A, meski peningkatan besar dari Juventus. Ini yang gue bilang, kita nggak usah khawatir. Mau dia dapat Cup Winners, dapat Kepren Turam yang lagi cedera juga ya. Jadi artinya nggak usah khawatir. Kita sudah kuat guys. Mereka perlu lagi untuk menyatukan chemistry-nya. Jadi kita nggak ngapain kita khawatir. Kalau gua ya, tapi nggak tahu kalian kalau mau khawatir silakan ya sahabat Bob. Tapi kalau gua nggak khawatir, karena gua tahu Inzaghi seperti apa, manajemen seperti apa mendukungnya. Jadi ya nggak usah khawatir ya. Apalagi kalau Palacios masuk, waduh gila-gila men, keren-keren ya. Jadi Palacios datang nih oke banget ya. Kita tunggu aja nanti resminya hari ini ya guys ya. Hari ini mungkin di Indonesia, di waktu Indonesia mungkin sore atau malam ya. Yang jelas ini kita segera akan menunggu resminya guys. Tetap membumi, jangan lupa join dengan grup Bung Bob di WhatsApp ya. Itu setiap minggu ada yang namanya giveaway. Dan jangan lupa kalau ada live reaction juga ikut join ya. Nah, jadi ditunggu ya guys. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Tada!